Halo, pada pelajaran kali ini kita akan membahas apa itu temperatur nol mutlak. Di dunia ini ada berbagai jenis termometer, tapi yang paling sering digunakan adalah termometer berskala Celcius dan Fahrenheit. Skala dari kedua termometer memang berbeda karena patokan yang digunakan sebagai acuannya juga berbeda. Titik 0 temperatur skala Celcius ditetapkan berdasarkan temperatur titik beku air dan titik 100 berdasarkan temperatur titik didih air. Sementara itu, termometer skala Fahrenheit titik 0 ditetapkan berdasarkan titik beku campuran air, es, dan amonium klorida. Jika termometer skala Celcius dicelupkan ke dalam es, temperatur yang terbaca adalah 0 derajat. Sementara jika termometer skala Fahrenheit dicelupkan ke dalam es, temperatur yang terbaca adalah 32 derajat. Jika termometer skala Celcius dicelupkan ke dalam air yang mendidih, temperatur yang terbaca adalah 100 derajat. Sementara jika termometer skala Fahrenheit dicelupkan ke dalam air mendidih, temperatur yang terbaca adalah 212 derajat. Temperatur nol pada termometer skala Celcius dan Fahrenheit ditentukan dengan cara yang berbeda dan menghasilkan titik nol yang berbeda. Hal ini sah-sah saja karena penentuan titik nol dapat dilakukan sembarang. Acuan apa saja dapat digunakan. Namun demikian, konsekuensi dari termometer dengan skala Celcius dan Fahrenheit adalah adanya angka-angka negatif untuk temperatur yang lebih rendah dari titik nol kedua jenis termometer tersebut. Kita mungkin bertanya-tanya, adakah suatu titik nol mutlak atau titik nol terendah di mana tidak ada lagi temperatur yang lebih kecil dari nol mutlak tersebut? Mau tahu? Oke, kita lihat penjelasannya. Termometer skala Celcius dan Fahrenheit ditemukan kurang lebih pada pertengahan abad 18 atau tahun 1700-an. Pada awal tahun 1800-an, para ahli yang mempelajari sifat-sifat gas menemukan bahwa volume gas menyusut seiring dengan menurunnya temperatur. Para ahli menduga bahwa jika temperatur gas turun terus ke suatu titik di mana volumenya juga nol, maka titik di mana volume gas tersebut adalah nol disebut sebagai titik nol mutlak. Para ahli juga menemukan bahwa sifat-sifat gas jika digambarkan properti atau keadaannya, yakni tekanan, volume, dan temperaturnya dalam suatu grafik, maka grafik dari gas-gas tersebut berbentuk garis lurus. Keadaan gas, yakni tekanan, volume, dan temperaturnya jika ditampilkan dalam grafik PVT menunjukkan suatu garis linier. Gas A, B, dan C memiliki grafik berupa garis linier sekalipun kemiringan dan perpotongannya dengan sumbu Y berbeda-beda seperti ditunjukkan pada grafik berikut ini. Yang menarik adalah bahwa jika grafik-grafik gas A, B, dan C tadi diekstrapolasi melewati titik nol, maka ketiga grafik akan menuju titik yang sama. Sesuai pengamatan, maka titik ini adalah minus 273,16 derajat Celcius. Pada titik ini, tekanan atau volume suatu gas secara teoritis adalah nol. Titik ini adalah temperatur terendah di mana temperatur yang lebih rendah dari titik itu tak mungkin terjadi. Artinya, tidak mungkin eksis suatu zat yang memiliki tekanan atau volume negatif. Pada tahun 1848, William Thomson atau juga dikenal sebagai Lord Kelvin mempostulatkan titik terendah tersebut sebagai titik nol mutlak atau titik nol absolut. Titik nol mutlak secara teoritis adalah kondisi di mana semua partikel dalam kondisi diam, atau dengan kata lain, energi dalam keadaan nol. Namun demikian, para ahli kemudian berpendapat bahwa pada titik nol absolut, energi suatu zat atau partikel tidaklah nol sama sekali, melainkan memiliki energi yang minimum. Nah, skala temperatur yang menggunakan titik nol mutlak sebagai titik nolnya disebut temperatur berskala Kelvin, untuk menghormati Lord Kelvin yang mengusulkan minus 273,6 titik nol mutlak. Berdasarkan definisi, unit terkecil dari skala Kelvin ditetapkan sebagai 1/273,16 dari titik triple point air atau 0,01 derajat Celcius atau 32,018 derajat Fahrenheit. Temperatur dengan menggunakan skala Kelvin sangat penting dalam sains karena temperatur suatu gas yang diukur dengan termometer berskala Kelvin terkait langsung dengan energi yang dimiliki oleh gas tersebut. Penggunaan temperatur dengan skala Kelvin tidak perlu dengan derajat. Pengucapan yang benar misalnya adalah 300 K dan bukan 300 derajat K, atau 300 Kelvin dan bukan 300 derajat Kelvin.
Nah, demikianlah pelajaran kita kali ini tentang temperatur nol mutlak. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.